Sahabat Tani, istilah pestisida baik kimia maupun organik pasti nggak lepas dari keseharian kita sebagai petani, ya nggak kira-kira? Secara definisinya, pestisida adalah suatu zat yang kita gunakan untuk mengendalikan perkembangan atau membunuh organisme pengganggu kelangsungan kehidupan tanaman kita gitu ya sahabat tani. Pestisida sendiri digolongkan menjadi beberapa jenis berdasarkan fungsi dan sasarannya ya sahabat tani, dan salah satunya adalah insektisida. Maka di dalam video kali ini saya akan bahas tuntas tentang insektisida. Jadi tonton sampai habis ya, insya Allah bermanfaat. Kita intro dulu. BAM! Saya doakan buat sahabat tani yang sudah subscribe channel ini dan klik tombol loncengnya, ilmunya makin berkah dan rezekinya tambah banyak lagi. Amin. Sahabat tani, secara definisinya, insektisida adalah suatu zat yang digunakan untuk mengendalikan hama serangga. Insektisida bekerja dengan cara mempengaruhi pertumbuhan, perkembangan, tingkah laku, perkembangbiakan, kemudian sistem imun, sistem hormon, sistem pencernaan, hingga membuat kematian pada sasarannya. Siapa kira-kira sasarannya? Yaitu serangga ya sahabat tani. Sebenarnya pemakaian insektisida ini juga sudah sering kita gunakan dalam keseharian, namun masih banyak di antara kita yang belum nyadar kira-kira. Ayo tebak apa kira-kira? Ayo, tahu nggak kira-kira? Obat nyamuk sahabat tani, benar nggak kira-kira? Nyamuk termasuk dalam golongan insek ya sahabat tani. Artinya obat nyamuk adalah insektisida. Baik obat nyamuk semprot, obat nyamuk bakar, atau nyamuknya yang dibakar ya sahabat tani. Di dalam bidang pertanian, hama terutama jenis serangga adalah pengganggu dalam usaha budidaya tanaman kita ya sahabat tani. Hama bisa menyerang dengan cara memakan daun tanaman kita, kemudian membuatnya bolong-bolong atau menggerek batang tanaman kita, hingga bersarang di dalam tanaman kita. Maka pastinya ketika kita ingin mengendalikan hama ini, kita pastinya menggunakan yang namanya insektisida ya sahabat tani, baik itu insektisida sintetis atau yang kita kenal dengan insektisida kimia maupun insektisida buatan sendiri atau biasa kita kenal dengan apa? Insektisida organik gitu ya sahabat tani. Nah, sekarang mari kita bahas tentang 6 tepat dalam penggunaan insektisida. Ada 6 ketepatan yang perlu sahabat tani pahami dalam penggunaan insektisida ini. Tepat yang pertama adalah tepat jenis dan sasaran. Kenapa ketepatan jenis dan sasaran itu ditaruh di bagian awal ya sahabat tani? Karena ketepatan inilah yang akan menentukan segala-galanya. Saya lupa siapa yang berkomentar di antara Anda gitu loh. Nanya kenapa sih katanya ulat tuh nggak mati padahal udah dikendalikan menggunakan Amistartop katanya. Saya bilang, aduh, dalam hati saya sambil nepuk jidat ya sahabat tani. Ini masalah banget ya nggak? Kenapa coba? Amistartop itu kan fungisida ya sahabat tani. Dan pada video yang ini itu sudah saya jelaskan tuntas bahwa yang namanya fungisida adalah suatu zat yang kita gunakan untuk mengendalikan perkembangan atau bahkan membunuh jamur atau bahkan cendawan penyebab penyakit pada tanaman kita. Ya pasti salah banget kan sahabat tani kalau itu dipakai buat mengendalikan serangga atau ulat. Makanya mesti tepat ya sahabat tani. Oke deh kalau gitu saya jelasin ya sahabat tani masing-masing dari pestisida. Pertama adalah insektisida, yaitu suatu zat yang digunakan untuk mengendalikan hama serangga atau insek. Kemudian akarisida, yaitu suatu zat yang kita gunakan untuk mengendalikan hama tungau atau kutu ya sahabat tani. Kemudian bakterisida, yaitu suatu zat yang kita gunakan untuk mengendalikan atau menghentikan perkembangan bakteri. Kemudian herbisida, yaitu suatu zat yang kita gunakan untuk mengendalikan atau membunuh rumput dan tumbuhan pengganggu tanaman kita. Kemudian rodentisida, yaitu suatu zat yang kita gunakan untuk mengendalikan atau membunuh hama tikus. Kemudian moluskisida, yaitu suatu zat yang kita gunakan untuk mengendalikan hama siput. Serta fungisida ya sahabat tani, yaitu suatu zat yang kita gunakan untuk mengendalikan atau membunuh jamur atau cendawan. Maka ya sahabat tani, sebelum beli pestisida misal mau kendalikan hama jenis serangga atau ulat, maka pastikan di kemasan pestisida tersebut harus bertuliskan insektisida, oke? Selanjutnya ya sahabat tani, dalam hal insektisida, Anda harus tahu insektisida berdasarkan cara kerja atau mekanisme pengendaliannya. Pertama adalah racun kontak. Cara kerja insektisida jenis racun kontak ini dapat bekerja dengan baik apabila dalam pengaplikasian insektisida itu terkena langsung kepada sasarannya.
Artinya, sebaiknya insektisida jenis ini dipakai untuk hama yang berada di permukaan tanaman dan pastinya gak bakal efektif untuk pengendalian hama yang berpindah-pindah dan terbang ya sahabat tani, seperti belalang, kemudian kumbang, kecuali memang serangga jenis ini tuh hinggap di tanaman yang masih tersedia insektisidanya. Nah, baru ini dia kena ya sahabat tani. Maka, insektisida jenis ini lebih efektif untuk pengendalian jenis hama yang menetap di suatu tempat dan tidak bersembunyi ya sahabat tani. Misalnya ulat gerayak misalnya, kemudian kutu daun, semut, dan sebagainya ya sahabat tani. Kedua adalah racun lambung. Racun yang terdapat dalam insektisida jenis ini hanya bakalan bekerja kalau bagian tanaman yang telah kita semprotkan itu termakan oleh hama yang menyerang ya sahabat tani. Ya kalau nggak kemakan artinya nggak bakal keracunan dia, ya nggak sahabat tani. Inilah yang menurut saya kekurangan dari jenis insektisida dengan mekanisme racun lambung. Kalau nggak kemakan artinya nggak bakal keracunan ya sahabat tani hamanya, contohnya belalang misalnya. Nah, mensiasati hal ini, maka perlu yang namanya perekat, biar racun tersebut tetap menempel lebih lama pada tanaman kita. Mekanisme pertama dan yang kedua ini, biasanya tuh yang paling sering kita temui ya sahabat tani pada insektisida yang dijual di pasaran gitu. Ketiga adalah racun pernafasan. Insektisida jenis ini dapat membunuh serangga jika terhisap melalui organ pernafasannya. Jenis insektisida racun pernafasan itu efektif digunakan untuk mengendalikan hama yang mobilitas atau perpindahannya itu tinggi ya sahabat tani. Karena meskipun nggak terkena secara langsung, hama itu akan tetap mati kalau menghirup partikel mikropestisida yang terbang di udara ya sahabat tani. Dan inilah yang paling sering digunakan di rumah kita. Ayo apa kira-kira? Ayo. Obat nyamuk, betul kan ya sahabat tani? Makanya racun pernafasan itu sering juga disebut dengan fumigan. Keempat adalah racun sistemik. Insektisida dengan mekanisme racun sistemik setelah kita semprotkan atau kita taburkan pada tanah ya sahabat tani, maka akan terserap ke dalam jaringan tanaman melalui akar atau daun sehingga dapat membunuh hama yang memakan atau menghisap cairan atau bagian tanaman kita yang mana aja gitu ya sahabat tani. Bagian tanaman atau cairan itu berubah menjadi racun lambung bagi serangga sehingga sangat tepat untuk mengendalikan jenis hama penghisap, kemudian ulat dan penggerek yang bersembunyi atau berada di dalam batang tanaman kita. Nah, itu tadi ya sahabat tani 4 mekanisme kerja dari insektisida. Cara mengetahui apakah masuk racun kontak, lambung, pernafasan, atau sistemik, maka sahabat tani bacalah pada kemasan atau label yang tertera, karena pasti ada kok ya sahabat tani, setiap kemasan itu pasti ada tertera di sana. Karena memang kewajiban dari semua produsen insektisida itu harus mencantumkan mekanisme kerja dari insektisida tersebut. Sekarang kita bahas tepat yang kedua, yaitu tepat mutu. Tepat mutu berarti kita memilih insektisida yang terbaik. Dan saran saya ya sahabat tani, pertama itu jangan beli insektisida yang labelnya nggak jelas, labelnya luntur atau sudah kusam ya sahabat tani, buram misalnya juga, apalagi nggak ada labelnya, itu jangan ya sahabat tani. Kemudian Anda juga mesti ngecek kapan expired atau kadaluarsa dari insektisida tersebut. Kemarin barusan ada salah seorang sahabat tani yang tiba-tiba telepon saya, katanya dia tuh udah terlanjur beli insektisida yang sudah expired dan dia tuh bingung mesti gimana. Maka saran saya ya sahabat tani, balikin sahabat tani. Ingat, balikin. Jangan karena males ngebalikin, akhirnya ketika Anda semprotkan bukannya mau matiin hama ya sahabat tani, malah tanaman kita yang mati atau bahkan orangnya yang mati gara-gara keracunan. Wah, jangan deh sahabat tani. Maka mendingan sebelum terlambat balikin aja. Balikin aja. Lah gimana kalau penjualnya nggak mau dibalikin? Maka kasih tahu saya deh siapa orangnya kira-kira. Jualan kok nggak berkah kayak gitu sih? Ya harusnya memang kalau sudah expired kayak gitu ya segala resiko memang udah jadi tanggung jawab kios atau penjualnya, benar nggak kira-kira? Urusan rugi ya memang rugi, tapi kalau tetap mempertahankan sedikit keuntungan dengan berpotensi merugikan orang lain, maka saya yakin reputasinya itu nggak bakal baik, pasti bakalan hancur ya sahabat tani. Karena menurut ilmu psikologi pemasaran bahwa orang yang puas akan suatu pelayanan maka ia tuh akan cerita kepada 3 orang. Artinya kalau kita jual barang bagus, maka ia tuh bakal ngomong kepada orang-orang lain dan merekomendasikan kepada minimal 3 orang buat beli produk kita.
dan otomatis bakal jadi pemasaran gratis bagi kita, bener nggak kira-kira? Tetapi menurut ilmu psikologi pemasaran juga bahwa orang yang merasa dirugikan atas pembelian suatu barang dan tidak puas atau tidak sesuai dengan harapannya, maka ia tuh bakal cerita kepada minimal 11 orang ya sahabat tani. Maka hati-hati loh, inilah yang tidak ada maka hati-hati loh, inilah yang nggak disadari bikin hancur reputasi kita. Karena komplain yang memang udah betul-betul kesalahan kita itu nggak ditanggapi oleh kita, maka saya yakin nggak bakal lama deh reputasi itu pasti bakal hancur berkeping-keping. Saya bilang begini karena selain jadi PPL, saya juga dagang ya sahabat tani. Jadi saya berani bilang begini karena kalau tidak memakai prinsip yang seperti ini tuh nggak mungkin usaha saya bisa berjalan bertahun-tahun ya sahabat tani, dan juga udah bisa menghasilkan keuntungan. Oke deh, cukup dulu ya sahabat tani bahas soal psikologi pemasaran atau penjualan. Kalau sahabat tani ingin saya bahas ini, maka komen deh di kolom komentar, biar nanti saya cari momen yang pas buat ngebahas soal bagaimana memasarkan produk pertanian kita. Dan kita balik lagi ngebahas soal insektisida. Selanjutnya, tepat ketiga adalah tepat dosis. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, dosis berarti takaran. Maka tepat dosis di sini artinya harus tepat dalam takaran insektisidanya. Maka ya sahabat tani, dalam menggunakan atau mengaplikasikan insektisida harus tidak lebih dari anjuran pada kemasan. Takutnya kalau lebih nanti terjadi yang namanya resistensi dan resurgensi yang pastinya bakal berakibat fatal bagi kita nantinya ya sahabat tani. Dan penjelasan tentang resistensi dan resurgensi itu sudah saya bahas tuntas pada video yang ini ya sahabat tani. Silahkan tonton setelah ini. Oke, selanjutnya ya sahabat tani, tepat yang keempat adalah tepat waktu. Waktu pengaplikasian suatu insektisida harus disesuaikan dengan kondisi yang menyerang tanaman kita ya sahabat tani. Jika serangannya tidak terlalu besar atau masih dalam batas yang tidak merugikan dan masih bisa ditangani oleh musuh alaminya, maka nggak usah dikendalikan ya sahabat tani. Dan simak penjelasan dari pengamat hama berikut ini tentang musuh alami. Silakan. Sahabat tani di mana saja Anda berada, bahwa di dalam perlindungan tanaman itu ada namanya ambang ekonomi. Semua organisme pengganggu itu ada ambang ekonominya. Kalau belum mencapai ambang ekonomi, maka tidak dianjurkan untuk pengendalian, karena akan merugikan bagi petani, apakah itu tenaga, apakah itu uang, waktu, dan sebagainya. Penyemprotan insektisida jangan dulu dilaksanakan apabila musuh alaminya masih mampu mengendalikan hama tersebut. Kecuali musuh alami tidak mampu lagi untuk mengendalikan hama, maka bisa kita menggunakan insektisida. Tetapi dalam pengaplikasian ini, saya mau beri penjelasan dan pemahaman kepada Anda yang saya pelajari dari buku ini ya sahabat tani tentang post-harvest interval pada tepat kelima, yaitu tepat cara dan tepat aplikasi. Post-harvest interval atau PHI adalah waktu ideal kita tuh berhenti melakukan penggunaan pestisida agar residu dari pestisida tersebut berada pada kondisi yang minimum pada tanaman kita, sehingga pastinya lebih aman untuk konsumsi kita ya sahabat tani. Dan menurut penelitian dari Putra dan kawan-kawan tentang PHI ini, waktu 10 hari sebelum panen menunjukkan residu yang lebih aman berada pada tanaman. Artinya kalau sahabat tani di sini bisa tidak kendalikan lagi menggunakan pestisida, baik insektisida kah misalnya, fungisida atau jenis pestisida yang lain, minimal 10 hari sebelum panen. Kalau bisa lebih dari 10 hari ya sahabat tani, apalagi bisa 14 hari sebelum panen, maka itu lebih bagus ya sahabat tani. Maka saya tunjukin badan saya deh sahabat tani kepada Anda sebagai tanda penghormatan bahwa Anda itu luar biasa ya sahabat tani. Dan tepat yang terakhir yaitu tepat harga. Nah, ini dia ya sahabat tani, juga perlu Anda perhatikan. Pilihlah insektisida yang harganya itu pas di kantong ya sahabat tani, jika memang bahan aktif dan persentase kandungan bahan aktifnya itu sama. Misal Agrimek dengan Demulis ya sahabat tani, sama-sama memiliki bahan aktif abamectin dengan konsentrasi 18 gram per liter. Maka pilihlah yang sesuai dengan kantong Anda atau budget Anda ya sahabat tani. Dan buat Anda yang baru bergabung di channel ini dan belum tahu apa itu EC, SC, WG, dan WDG misalnya, maka penjelasannya itu sudah saya jelaskan pada video yang ini ya sahabat tani. Silahkan tonton deh, insya Allah bermanfaat ya sahabat tani. Nah, itu tadi ya sahabat tani penjelasan tentang insektisida. Materi ini mungkin panjang ya sahabat tani, tetapi insya Allah akan sangat bermanfaat untuk Anda. Jika Anda menyukai video yang disajikan dari channel Penyuluh Pertanian Lapangan, silahkan Anda klik tombol jempolnya ya sahabat tani. Dan juga jika Anda merasa video ini layak
layak untuk diketahui orang lain dan juga bermanfaat bagi orang lain, maka silahkan bagikan ya sahabat tani. Mudah-mudahan lebih banyak membawa manfaat kepada yang lain, oke? Dan di bawah sini ya sahabat tani ada 2 video yang saya rekomendasikan untuk Anda pelajari. Insya Allah akan semakin membuat keilmuan Anda tambah banyak lagi. Tonton ya sahabat tani. Terima kasih sudah nonton. Saya Rizali Ansar dari channel Penyuluh Pertanian Lapangan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.